Assalamualaikum peserta didik kelas 9. Sehat semua ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik kan? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, silahkan kalian absen terlebih dahulu di SIM 20. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini masih dengan bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebelum dibahas, mari kita bermain dulu. Coba perhatikan, ada dua gambar sebelah kanan dan gambar sebelah kiri. Amatilah kedua gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Adakah perbedaan antara gambar yang kanan dan kiri? 2. Jika ada, sebutkanlah perbedaannya. Pertemuan kedua kali ini masih kita akan mengamati video, lalu kita akan berdiskusi, lalu nanti akan disebarkan LKPD, lalu setiap kelompok akan melakukan presentasi. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan pembelajarannya mampu menjelaskan bentuk kedaulatan Republik Indonesia, mampu menjelaskan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, mampu memahami asas-asas pemilu, mampu menganalisis kasus-kasus hilangnya kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan dari Republik Indonesia. Langkah-langkah pembelajaran. Tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, untuk langkah pertama, coba di tahap orientasi peserta didik pada masalah, coba simak video tayangan berikut. Sejarah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada tahun 2003, ada dua pulau yang lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Kalimantan Timur pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Seperti yang diketahui, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Dikutip dari Wikipedia, persengketaan antara Indonesia dan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Namun, Malaysia malah membangun resort di sana. Pemerintah Indonesia juga merasa memiliki pulau-pulau itu.
segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputuskan oleh siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Selanjutnya, pada Selasa 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Pada akhirnya, Malaysia pun menjadi pemilik sah kedua pulau tersebut, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Indonesia pernah kehilangan wilayah dan pulau. Sebut saja Provinsi Timur Timur yang sekarang menjadi negara Timor Leste, dan 2 pulau yang telah menjadi milik negara Malaysia yaitu Sipadan dan Ligitan. Sebagai generasi muda penerus bangsa, apakah kita tidak gentar dan takut kehilangan wilayah dan pulau yang jumlahnya cukup besar ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga sampai anak cucu kita nantinya? Nasib bangsa ini ada di tanganmu. Sekian video pembelajaran tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Tahap 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Silahkan kalian membentuk kelompok atau 3 kelompok untuk berdiskusi tentang video yang ditayangkan tadi. Peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan video di atas, kemudian berdiskusi bersama kelompok melalui forum LMS untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah kita tidak gentar dan takut kehilangan wilayah dan pulau yang jumlahnya cukup besar ini? 2. Jika iya, apa tindakanmu sekarang dan berikan alasannya?
3. Apakah yang sebaiknya kita lakukan agar keutuhan NKRI ini tetap terjaga sampai anak cucu kita nantinya? Carilah informasi tambahan melalui bahan ajar, video, atau materi di internet untuk melengkapi jawaban di atas. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman lainnya. Silakan kalian kerjakan evaluasi dan refleksi berikut. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kesimpulan, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. E. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. F. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.